Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Tadabbur Ilmi, puasa di bulan Ramadan adalah salah satu kewajiban bagi umat Islam. Puasa ini menjadi amalan yang sangat istimewa karena kemuliaan yang terkandung di dalamnya. Selain itu, amalan ini berbeda dengan amalan-amalan lainnya karena barang siapa yang mengerjakannya akan diberikan ganjaran pahala yang tak terhingga, sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis. Semua amal bani Adam akan dilipat gandakan kebaikannya menjadi 10 kali sampai 700 kali lipat. Allah Azza wa Jalla berfirman, kecuali puasa, maka ia untukku dan aku yang akan memberikan pahalanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Orang yang berpuasa di bulan Ramadan juga sangat dianjurkan untuk melanjutkan puasa 6 hari di bulan Syawal. Anjuran ini sebagaimana termaktub dalam sebuah hadis. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka ia seperti berpuasa setahun penuh. Hadis riwayat Muslim. Lantas, adakah keutamaan bagi orang yang meninggal di bulan ini? Benarkah puasa Ramadan dapat menyelamatkan ahli kubur? Mau tahu jawabannya? Simak ulasannya dengan menonton video ini hingga akhir. Sebelum lanjut, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan untuk menekan tombol subscribe terlebih dahulu. Aktifkan lonceng notifikasinya. Bagikan video ini kepada teman-teman kalian agar semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari channel ini. Pemirsa Tadabbur Ilmi, sungguh puasa Ramadan adalah ibadah mulia karena ibadah ini adalah berkaitan langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, keutamaan bagi orang yang melaksanakannya tidak hanya didapatkan ketika di dunia, tetapi juga di alam kubur dan kelak di akhirat. Dilansir dari kitab An-Nawazir karya Ahmad Syihabuddin bin Salamah Al-Qulyubi mengisahkan, seorang sufi yang bernama Sufyan As-Sauri memiliki pengalaman tentang keutamaan puasa Ramadan dan puasa Syawal. Di suatu hari, ada seorang pemuda penduduk Mekah yang datang ke Masjidil Haram. Ia mengerjakan tawaf dan sholat 2 rakaat. Ia juga bertemu dengan Sufyan. Setelah mengucapkan salam kepada Sufyan, pemuda itu langsung kembali ke kediamannya. Peristiwa itu membuat Sufyan merasa cinta dan merasa bersahabat dengannya. Hingga suatu ketika, pemuda yang pernah tawaf dan bertemu dengan Sufyan itu jatuh sakit. Lantas ia memanggil Sufyan dan berkata kepadanya, "Wahai Sufyan, jika nanti aku telah tiada, aku meminta pertolongan kepadamu untuk sudikiranya engkau memandikan dan menguburkanku. Aku juga memintamu agar engkau menalkinku dengan kalimat tauhid, agar aku bisa menjawab pertanyaan yang diajukan malaikat mungkar dan nakir. Serta aku juga memintamu untuk tidak meninggalkan kuburku di malam pertama aku dikuburkan." Mendengar permintaan pemuda itu, Sufyan pun menyanggupinya. Hingga suatu ketika, pemuda itu benar-benar meninggal dunia. Lantas, Sufyan pun mengerjakan apa yang menjadi permohonan pemuda itu kepada dirinya. Di malam pertama pemuda itu dikuburkan, Sufyan benar-benar menjaganya. Hingga suatu saat, ketika ia berada dalam keadaan antara tidur dan terjaga, ia mendengar sebuah suara dari langit yang memanggil dan berkata kepadanya, "Wahai Sufyan, engkau tidak perlu mengerjakan semua itu. Engkau tidak perlu menjaga, menalkinnya dan menghiburnya, karena aku sendirilah yang akan menjaganya." Sufyan pun terkejut lalu berkata, "Karena amal perbuatan apa sehingga ia bisa mendapatkan keistimewaan seperti itu?" Kemudian terdengar suara menjawab, "Berkah puasa Ramadan dan puasa 6 hari di bulan Syawal yang ia kerjakan." Mendengar jawaban itu, ia pun akhirnya terbangun.
Ia merasa aneh karena ia tidak melihat dan menemukan satu orang pun yang ada di sekelilingnya. Akhirnya, ia pun mengambil air wudhu dan mengerjakan sholat. Selepas itu, ia pun tidur kembali. Anehnya, ia mengalami dan mendengar hal yang sama seperti peristiwa pertama yang ia alami. Ia mengalami hal serupa itu selama 3 kali, hingga akhirnya ia meyakini bahwa suara itu bukan dari setan, namun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia pun lantas meninggalkan kuburan pemuda itu sembari berdoa, Allahumma wafiqni lisyami zalika bimannika wa fadlika. Ya Allah, aku memohon kepadamu, anugerahkan kepadaku kemampuan untuk mengerjakan puasa-puasa itu dengan anugerah dan kemuliaan-Mu. Pemirsa Tadabbur Ilmi, dari penggalan kisah ini menggambarkan kepada kita bahwa memang benar ibadah puasa, khususnya puasa di bulan Ramadan, memiliki keutamaan yang sangat luar biasa. Sebagaimana janji Allah dalam hadis qudsi bahwa puasa adalah untukku dan aku sendiri yang akan membalasnya. Kisah di atas menunjukkan bahwa Allah menurunkan balasan bagi hambanya yang mengerjakan puasa Ramadan dengan menyelamatkannya dari siksa kubur. Bagi kita yang masih diberikan umur panjang dan masih dipertemukan dengan puasa Ramadan tahun ini, maka maksimalkanlah diri dalam menjalankan puasa ini. Semoga dengan itu, puasa yang kita lakukan dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Wallahu a'lam bishawab. Jika terdapat kesalahan dalam penyampaian ini, admin mohon maaf, dan itu merupakan kesalahan dari admin sendiri. Jika ada benarnya, itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.